Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam sharing dan doa. Mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam pujian. Kita naikkan nyanyian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah gembala kami yang selalu menuntun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, menuntun kami sepanjang awal tahun sampai minggu yang kedua di bulan Desember. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu selama doa dan sharing. Kami boleh lebih dekat dengan Tuhan, boleh mendengar sharing dari saudara seiman kami. Dan hari ini dalam sharing yang terakhir di tahun 2020, biarlah kami boleh mengakhiri dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan yang memimpin hidup kami. Kami menyerahkan acara doa ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami akan mendengar sharing dari Gembala Sidang dan juga renungan firman oleh Pendeta Hendri dan pokok doa. Kiranya semua itu boleh memberikan kedekatan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini adalah hari yang terakhir dalam tahun 2020 doa dan sharing. Yang lalu kita sudah banyak mendengar sharing dari saudara seiman kita. Kali ini spesial, yaitu gembala sidang kita, yaitu Pendeta Hendy Sutrisno. Kita mau korek-korek dia, khususnya apa sih rahasia bisa sampai hari ini. Inilah pendeta kita. Halo Pak Hendy. Halo. Malam Pak. Ya. Mau dikerjain? Enggak berani. Kenalkan dirimu, karena tidak semua orang kenal ya, siapa tahu. Baik, saya kira semua orang ya mungkin ada yang tahu, nggak tahu juga ya. Nama saya Hendy Sutrisno. Kalau Mandarinnya itu lebih dikenal Chong Zizhen. Nah, saya mempunyai satu orang putra, kemudian namanya Frederick James, dan istri saya bernama Jenny Wati. Itu aja. Ya. Terus
gembala kita, jangan lupa loh ya, harus tahu. Kira-kira Pendeta Hendy kan sebelumnya bukan jadi jemaat kita ya? Ya, jadi Mungkin ceritanya gimana? Jadi sebelumnya itu kan saya itu berasal dari Jember ya. Jadi sampai dengan SMA selesai, baru saya pindah ke Surabaya. Nah, waktu saya pindah Surabaya itu, baru saya berjemaat di Elion. Tahun berapa ya kira-kira? Itu saya pindah ke Surabaya tahun 82. 82 Berapa itu tahun? Berapa tahun? kuliah atau kerja atau? Oh enggak, jadi waktu itu saya 81 selesai SMA, kemudian sampai kerja sebentar di Jember, kemudian tahun 82 saya pindah ke Surabaya, kerja juga di kakak sepupu saya, seperti itu. Berapa tahun ya kira-kira? Berarti kok terus maksudnya? Berapa tahun? 82 sampai sekarang. Oh, Waktu itu sebagai Udah apa? lama sekali Waktu ya. itu sebagai apa? Ya, saya cuma kerja aja waktu itu kan. Saya kerja di perusahaan konveksi waktu itu. Mungkin Bapak Ibu kenal juga ada satu merek yang di Surabaya Indah, di Kuskit, itu Jeans Corner. Kemudian juga ada sebuah merek yang cukup terkenal pada waktu itu, yaitu Join In. Nah, saya bergabung di sana. Terus ke Elion Pregolan. Saya mulai beribadah itu kan ikut kakak saya yang sudah ada di Surabaya. Jadi saya itu ibadah mulainya tuh di gereja Sulung. Saya cuma datang ibadah aja hari Minggu. Seperti itu. oke. Terus mari gitu. Nah, waktu Berarti itu ngikuti prosesnya ya dari sulung dulu ke iya, Pregolan. jadi ke Sulung kemudian pindah Pregolan. Nah, di Pregolan itu kan kadang-kadang saya ikut persekutuan doa waktu hari apa saya lupa waktu itu. Kemudian saya ditawari oleh Pendeta Valeri untuk pelayanan sekolah minggu. Karena memang sebelumnya saya sudah pelayanan sekolah minggu juga waktu di GKT Jember seperti itu. Ya, berapa lama tuh sebagai guru sekolah minggu? Cukup lama mestinya Cukup ya? yang di mana? Yang di Jember atau yang di Oh, kalau yang di Elionnya? yang di Elon sendiri yang sekitar tahun 84 kali ya waktu itu ya, 84 85 gitu sampai saya masuk ke Saat tahun 97. Oh, 12 tahun lebih, 13 tahun ya. Jadi selain sebagai guru, sebagai apa lagi? Sempat juga saya ikut paduan suara Jingsin. Wow, pinter suaranya. Perlu soro. Jadi saya ikut paduan suara Jingsin dulu, kemudian ke sekolah minggu. Seperti itu. Oke. Itu siapa yang membuat akhirnya tahun berapa 97 kan masuk ya, Saat, masuk ke ya. Saat ya. Boleh men-sharingkan pergumulannya waktu Nah, itu. pergumulan itu memang saya tergerak itu ketika saya pelayanan sekolah minggu dan waktu itu saya ikut sekolah Alkitab sebagai guru mengajar. Nah, saya waktu itu kan izin sama bos saya untuk tidak ikut, untuk izin untuk mengajar, tapi mereka melarang saya. Nah, di sana kemudian saya pikir saya tuh ingin pelayanan sama Tuhan, kok sepertinya nggak ada waktu. Kemudian saya tergerak juga waktu saya lihat anak-anak sekolah minggu yang begitu haus firman Tuhan, ya saya juga tergerak juga untuk mulai tergerak lah untuk menjadi hamba Tuhan. Cuma tergeraknya itu waktu saya ikut KKR-nya Pak Stephen Tong. Nah, itu saya tergerak waktu di calling, saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Maju ke depan. Masih ingat nggak Sempat tahun? maju ke depan. Tahun berapa itu panggilannya itu? Mungkin sekitar tahun 80, antara 85 ke atas lah. Oh, berarti waktu itu. cukup lama ya Cukup sampai lama. akhirnya menyerahkan dirinya ya. Memang penuh pergumulan juga 10 waktu tahun itu. ya? 10 sekitar tahun. 10 tahun. Kalau boleh tahu kok sampai 85 atau 97 baru menyerahkan. Iya, jadi cerita waktu itu kan saya izin dulu sama papa. Waktu papa mama masih ada, saya izin untuk masuk ke sekolah kitab. Cuman papa waktu itu melarang. Dengan alasan saya itu seorang anak laki-laki pertama. Saya 4 bersaudara, 2 perempuan, kakak saya Cece, 2 laki, saya nomor 3, kemudian ada Titi, seperti itu. Nah, seperti biasa orang Tiongkok waktu itu kan mengharapkan anak pertama laki-laki itu bisa menjadi tulang punggung keluarga nantinya. Apalagi mungkin dari pengalaman papa juga, mungkin saya juga pernah sharing juga, kakek saya itu seorang hamba Tuhan. Di Cungkok sana, seorang pendeta. Di Cungkok ya? Di Cungkok. Tapi anak pendeta. Cucu dong. Cucu pendeta. Oh, cucu. Nah, cuma pada waktu itu mungkin di Congkol hidupnya susah ya. Jadi dia tuh mungkin seorang penginjil yang seperti misionari gitu keliling kemana-mana. Akhirnya nenek saya itu nggak betah ikut dengan kakek saya. Kemudian itu melepaskan diri, tetap tinggal di sebuah daerah. Kemudian kakek saya berangkat kemana-mana itu nggak sama istrinya, nggak sama nenek saya. Nah, dengan kehidupan seperti itu, akhirnya nenek saya itu hidup membiayai anak-anak cukup banyak.
Jadi anak-anaknya hidup cukup susah juga, kemudian anaknya yang sampai akhirnya diberikan pada orang lain juga seperti itu. Bahkan papa saya juga cerita waktu itu dia masih kecil, masih remaja itu gimana dia keliling di Cungko itu jualan itu cakwe waktu itu. Jadi hidupnya cukup susah. Makanya waktu dia mendengar saya akan masuk hamba Tuhan, dia sangat menentang sekali. Dia bilang, cukup papa yang menderita, papa nggak ingin anakmu juga hidup susah. Nanti kalau kamu menjadi seorang hamba Tuhan. Nah waktu saya mendengar itu, saya pun nggak bisa maksa juga seperti itu. Nah sempat dalam sebuah KKR, saya tuh mengajukan pertanyaan juga pada Pak Stephen Tong tertulis. Dan kebetulan juga kemudian dijawab dari sekian pertanyaan itu, saya pernah bertanya seperti ini. Saya bergumul untuk menjadi seorang hamba Tuhan, cuma papa saya itu melarang. Saya jelaskan latar belakangnya seperti Solusinya apa? Dia juga bilang gini, Pak Stephen Tong, kalau kamu terpanggil menjadi hamba Tuhan, nggak harus sekarang. Kamu kerja dulu aja, bantu orang tuamu, setelah kamu sudah beres semua, kamu tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan keluargamu, itu tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Dia bilang juga, Tuhan Yesus pun waktu dia masuk pelayanan, nggak langsung pelayanan kok. Dia bilang, dia membantu dua orang tuanya, baru usia sekitar 30 tahun, dia baru naik untuk pelayanan. Jawabannya selalu luar biasa. Itu pertimbangannya. Iya, nah waktu saya mulai mempertimbangkan, ya udahlah kalau memang papa nggak setuju. Di samping itu saya juga mulai ragu, apakah saya bisa, apa memang betul-betul panggilan atau cuma emosi seperti itu. Oke. Akhirnya yang membuat tahun 97 itu yakin ini saatnya itu? Gini, jadi waktu itu kan waktu kan saya masih SMA ya. Kemudian tahun 91 saya coba untuk kuliah. Oke. Nah, 91 kuliah, waktu itu kuliah sekuler ngambil ekonomi akuntansi. Nah waktu saya kerja maka saya kuliahnya sore hari. Dari pagi kerja, sore saya kuliah. Selama 4 tahun dan puji Tuhan kemudian bisa selesai tepat pada waktunya, dan saya harapkan setelah saya kuliah ini maka saya kerja, sisi saya pun akan lebih baik dengan gaji yang lebih baik pula. Dan memang apa yang saya harapkan itu tercapai. Saya bisa kerja di sebuah perusahaan cukup besar waktu itu, perusahaan kimia, dan saya juga mempunyai posisi yang cukup baik juga. Waktu itu bagi saya income saya itu juga lumayan waktu itu. Bagi saya itu sudah oke lah. Tapi tidak ada kendabaian seperti itu, tidak ada keterangan, tidak ada kedamaian sama sekali. Terus terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan itu. Bahkan seringkali waktu KKR itu diadakan, saya ikut, begitu panggilan terjadi, waktu akan calling saya cepat-cepat pulang. Saya nggak berani saya untuk mendengarkan, tertantang lagi, saya akan gelisah lagi seperti itu. Dan terus bergumul terus seperti itu, sampai saya kerja pun tetap tidak bisa tenang. Berapa lama itu setelah kuliah kerja itu? Kuliah kerja saya 92 tuh 91 kuliah ya. 94. Kan selama ini memang saya kuliah terus toh. Kerja terus kan. Nah, 91 selesai, 95 saya wisuda untuk sarjana ekonominya. 2 tahun itu ya. Nah, 2 tahun saya terus bergumul, ternyata apa yang saya harapkan selama ini kok sepertinya nggak memberikan kebahagiaan sama sekali. Nggak ada damai sejahtera seperti itu. Akhirnya saya cobalah saya masuk. Tuhan, tapi aku akan papa. Waktu itu papa sudah nggak ada. Cuma papa sempat ngomong sama cece saya, dia bilang kalau memang Sejen itu sudah mau masuk sekolah Alkitab, ya papa sih nggak bisa apa-apa. Udah terserah, itu kemauan anak itu sendiri. Seperti sebelum dia meninggal, seperti itu. Nah, kemudian saya bergumul, kemudian saya pikir memang kalau ini panggilanmu Tuhan, makanya saya ngambil keputusan waktu itu. Masuk saat waktu itu usianya maksimum 35 tahun. Oke. Jadi saya 97 itu Pak Edi 35 persis. Pas batas limit saya masukkan apply ke saat dengan harapan Tuhan kalau memang Engkau tidak mengendaki saya masuk, ya udah saya nggak diterima. Tapi kalau hanya kamu saya diterima, itu artinya Tuhan mengendaki saya masuk. Waktu saya tes dan sebagainya, ternyata saya diterima. Batas limit Mas. Padahal itu batas limit, dan saya juga tahu mungkin nilai saya pun nggak terlalu bagus juga waktu itu, tapi saya diterima, saya juga heran juga. Asal jawab supaya nggak diterima. Akhirnya diterima ya, saya tahu ini sudah pimpinan Tuhan juga seperti itu. Ya puji Tuhan ya. Terus setelah itu kan prosesnya balik ke Elion gimana? Ya, waktu itu kan banyak orang ngomong Nabi itu nggak diterima di daerah asalnya seperti itu. Jadi memang sempat ada ketakutan, ada kekhawatiran seperti itu. Cuma memang ada orang yang ngomong, waktu saya tanya-tanya ada yang ngomong juga, dosen juga mengatakan, udahlah itu kan tergantung kamu, bagaimana kamu tuh membawa dirimu. Akhirnya saya cobalah masuk ke gereja asal saya, kembali ke kandang, dan memang ternyata semua bisa menerima saya gitu. Waktu itu saya pertama kali di tempat. Itu berarti tahun berapa Pak Edi? 2001? 2001 saya sudah pelayanan setahun waktu itu. Oke.
Karena prakteknya langsung di Elion. Oh, oke. Saya kembali ke Elion, diminta kembali ke Elion, dan saya ditempatkan di Pregolan di Komisi Sekolah Minggu. Dan waktu itu Tahun guru-guru 2000 ya? 2001. 2001. Dan guru-guru ke sekolah minggu waktu itu mereka cukup welcome saya, kan dulu juga rekan kerja juga. Gitu. Makanya sampai sekarang mereka cukup dekat dengan saya, guru-guru sekolah minggu Pregolan. Kira-kira dari Elion yang utus hamba Tuhan cukup banyak juga ya? Kalau saya lihat itu sampai dengan Krishna itu ke-25 Krishna itu. 25. Kalau saya lihat Kan dari Pregolan ini dari satu ya, ini ya. masih belum banyak ya. Memang kalau saya lihat itu mayoritas dari Pregolan. Dan 25 kalau yang saya balik lihat, cuma Pak Hendi toh? bukan, Enggak toh, ada Krishna juga, juga. ada Umukse, Jomukse, kemudian juga Krishna. Sempat ada kembali kemudian keluar lagi seperti itu. Ya. Dan sampai kalau dihitung sampai sekarang sampai dengan Saktian ya, itu sekitar 28 mungkin. Han juga. Han, kemudian juga Cynthia Puji di Tuhan, Pregolan seperti itu. Berarti 80 tahun Elion ada 28. Iya. Berarti setelah kembali ya, meritnya itu ya? Pak Ya, Hendi waktu itu kan saya waktu masuk saat sudah 35. Nah, dosen-dosen sudah mulai gelisah, dia bilang, kami mengizinkan kalau kamu kalau kamu mau menikah sekarang kami izinkan. Cuma saya bilang enggak lah, tunggu saya selesai aja. Makanya waktu praktek setahun saya mengajukan surat untuk menikah seperti itu. Oh, tapi berarti waktu itu sudah sama semua ya ceritanya ya? Jadi waktu saya jadiannya itu waktu masuk saat itu baru betul-betul jadian seperti itu. Wow, Jadi harus nunggu 4 tahun. long distance betul ini berarti ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Nah setelah pelayanan tuh gimana Pak Hendi melihat apakah yang dikhawatirkan oleh papanya Pak Hendi itu terjadi atau tidak? Ya demikian juga apakah benar setelah masuk pelayanan itu ada damai, begitu apa yang membedakan dengan sebelumnya? Iya. Yang pertama tadi pertanyaan pertama mengenai apa yang dikhawatirkan oleh Papa itu memang nggak terjadi juga ya. Tuhan ya. Nggak terjadi. Maka saya sempat juga waktu Hansun menikah, saya kan yang khotbah. Saya juga sempat sharing sama, waktu kan orang tuanya ada kekhawatiran juga toh, menantunya Hansun. Oke. Oh iya. Saya Karena jelaskan. pikirannya bahwa jadi hamba Tuhan itu menderita. Karena sempat juga, saya sempat cerita juga waktu itu, waktu saya jadian dengan calon istri saya itu kan ada juga yang menanyakan, kamu dikasih makan apa nanti kalau menikah sama Jijen waktu itu. Kalau sebagai hamba Tuhan seperti itu pertanyaannya gitu loh. Memang secara akhirnya kalau saya lihat akhirnya waktu saya khotbah tepatnya Hansun saya katakan saya ada kekurangan sampai sekarang tercukupi ya. semuanya. Waktu Bahkan Pak anak Hendi, saya juga hidup sehat sekarang bisa belajar dengan baik. Maaf ya waktu Pak Hendi waktu dia omongin nanti anakku mau makan apa ya rasanya. Ya terpukul juga ya. Karena kayak saya sebagai laki-laki sebagai juga tulang punggung keluarga nantinya kok sampai diremehkan seperti itu hanya karena saya masuk sebagai hamba Tuhan. Tapi yang bersyukurnya itu tidak mengurangi tekad untuk masuk ya. Iya, itu yang bersyukurnya ya. Karena saya pikir sudah. Karena gini, kalau misalnya saya membatalkan nanti kalau ada apa-apa itu akan terjadi penyesalan dalam diri saya. Udah saya jalani aja, nanti bagaimana saya langkah dulu. Gitu. Oke. Dan ternyata sampai sekarang pun saya merasa nggak menyesal untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan saya kadang-kadang juga menyesal kenapa nggak dulu-dulu. Gitu. Jadi waktu pelayanan saya bisa lebih banyak daripada sekarang. Seperti yang lainnya, misalnya seperti penginjil Carmina, sudah sekian puluh tahun dia pelayanan luar biasa gitu loh. Nah kalau mungkin boleh di-sharingkan kan di dalam pelayanan ada begitu banyak kesulitan, begitu banyak pergumulan. Kenapa kok bisa tidak menyesal? Ya? Karena saya tahu ini memang panggilan Tuhan dan saya juga merasakan itu damai, damai sejahtera, nggak ada perasaan menyesal seperti apa, nggak ada. Oke. Saya malah bersyukur kalau saya juga kadang pikir seandainya saya nggak jadi hamba Tuhan, saya nggak tahu hidup saya seperti apa sekarang. Bukankah ya sudah jelas pekerjaannya apa baik? Iya, namanya itu kan dunia ya, namanya kan dunia bisa seringkali berubah. Gitu. Ya. Oke, Pak Hendi mungkin kalau sudah mau pesan-pesan ke baik ke Anak-anak muda atau maupun ke orang tuanya juga boleh itu. Orang tua jangan sungkan kalau Baik, punya mantu. Ya, hamba Tuhan untuk ya. para orang tua yang punya anak-anak muda ketika anak-anak saudara itu mau masuk jadi hamba Tuhan, jangan dicegah saudara. Kenapa? Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan, itu Tuhan akan senantiasa memanggil kita kemanapun kita pergi. Dan pengalaman yang saya lihat ketika orang-orang sekitar saya itu mereka lari dari panggilan Tuhan,
maka seringkali usahanya itu tidak senantiasa berhasil. Jadi senantiasa banyak menghadapi kegagalan. Akhirnya mereka betul-betul kembali untuk menjadi hamba Tuhan. Itu yang pernah saya lihat, yang ada di sekitar saya, dengan mata kepala sendiri saya bisa menyaksikannya. Jadi saya harapkan kalau anak-anak saudara mau menjadi hamba Tuhan, jangan larang, karena kita tahu kita punya Tuhan yang akan senantiasa mencukupi kita. Memang jadi hamba Tuhan nggak mungkin jadi konglomerat, saudara. Kita nggak mungkin bisa kaya raya, enggak. Tapi Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bukankah Tuhan mengatakan supaya kita hidup dengan kecukupan dari apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Nah, untuk anak-anak pemuda, untuk adik-adik pemuda, kalau saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, ayo sama-sama untuk taat pada perintah Tuhan, jangan pernah menolaknya. Khususnya untuk satelit, saudara, di mana kita mengetahui cuma yang saya tahu cuma sekarang ini baru Han dan Pospe itu Mak Saktian ya. Pada umur kita tahun. Sudah berapa? 20 tahun ya. Lebih, ya 20 tahun nggak menghasilkan cuma 2 hamba Tuhan yang sudah 20 ya. Lebih. Itu kan menyedihkan seperti itu. Padahal ladang di gereja kita juga gereja lainnya banyak menunggu akan pekerjaan hamba Tuhan itu. Kami yang sudah ada umur akan mundur pelan-pelan, maka tugas saudara akan menggantikannya nanti. Waktu dipanggil, jangan pernah menolak. Katakan ya sama Tuhan seperti Yesaya waktu mendapat panggilan dari Tuhan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Terima kasih banyak nih Pak. Dengar baik-baik seluruh jemaat, orang tua maupun anak muda. Ya, terima kasih untuk Pendeta Hendy yang sudah men-sharingkan. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendy. Terima kasih oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Efesus pasal ke-4. Kita akan melihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kemudian ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. 7 hingga 8, 11 hingga 12, demikianlah firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pembelian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita kemarin menyelesaikan IBS berkenaan dengan Roh Kudus, kita sempat melihat ya, apa yang membedakan antara perjanjian baru dengan perjanjian yang lama, khususnya berkenaan dengan Roh Kudus. Ya, kita melihat di dalam perjanjian lama, Roh Kudus bukannya belum ada. Ya, karena Roh Kudus adalah Allah, ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang tidak pernah tidak ada. Tetapi apakah bedanya karya Roh Kudus di perjanjian baru dengan perjanjian lama? Ya saudara, kita sudah boleh melihat bersama-sama bagaimana di perjanjian lama ya Roh Kudus itu memenuhi, ya bagaimana Roh Kudus memampukan orang-orang tertentu untuk bagaimana boleh melayani Tuhan secara luar biasa. Tetapi di perjanjian baru pada waktu hari Pentakosta kita melihat Roh Kudus dicurahkan, ya Roh Kudus turun, ya Roh Kudus bagaimana memenuhi setiap orang yang percaya. Sehingga tidak ada orang yang percaya kepada Yesus yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Ya demikian juga tidak ada orang yang percaya kepada Yesus yang tidak menerima karunia-karunia, talenta-talenta yang Roh Kudus berikan kepadanya. Nah saudara, pada waktu kita membaca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, di sana kita melihat apa dari yang tadi barusan saya katakan. Ya, Paulus mengatakan bahwa kepada kita masing-masing, ya, berarti bukan hanya kepada Paulus saja, ya, bukan hanya kepada rasul-rasul saja, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, sehingga pada waktu Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Ya, dikatakan di ayat yang ke-9, dia naik ke tempat yang tinggi dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, dengan kata lain, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dan memberikan karunia-karunia. Memberikan talenta-talenta kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya. Ya, sehingga tidak ada di antara saudara, jikalau saudara memang orang yang sudah percaya kepada Yesus ya, yang tidak mempunyai karunia.
yang tidak mempunyai talenta. Begitu ya, setiap kita di perjanjian baru kita memiliki karunia daripada Tuhan. Karena itulah yang membedakan perjanjian baru dari perjanjian lama. Tetapi yang menarik di sini kita melihat ayat yang ke-11. Ya, kita membaca bagaimana ternyata ya meskipun setiap orang Kristen ya sekarang sudah mempunyai talenta yang Yesus berikan melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Tetapi ternyata firman Tuhan juga mengatakan ialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah saudara, di sini kita melihat ya, di satu sisi ya, setiap orang Kristen mempunyai karunia, mempunyai talenta. Termasuk setiap saudara yang menyaksikan persekutuan doa pada malam hari ini. Tapi di sisi yang lain, di sini yang menarik ternyata ya bukan cuma di perjanjian lama, ternyata juga di perjanjian baru Tuhan masih memanggil orang-orang dan memberikan kepada orang-orang ini suatu jabatan secara khusus. Ya, meskipun kita percaya hari ini yang namanya rasul dan nabi, jabatan rasul dan nabi itu sudah tidak ada lagi. Tetapi sampai hari ini kita melihat masih ada yang dipanggil sebagai pemberita Injil. Masih ada yang dipanggil sebagai gembala, masih ada yang dipanggil sebagai pengajar. Ya, sehingga hari ini ada penginjil, hari ini ada gembala, hari ini ada pengajar. Ya, sehingga dengan kata lain, ya adanya ya setiap orang Kristen yang mempunyai talenta tidak meniadakan ada orang-orang Kristen yang dipanggil secara khusus seperti yang tadi kita juga sudah mendengar kesaksian bersama-sama. Ya, Pendeta Hendy Sutrisno dipanggil secara khusus. Ya, padahal sebelumnya dia juga sudah mempunyai karunia mengajar sekolah minggu. Ya, seperti hari ini ada guru sekolah minggu di Pregolan, di Satelit dan di berbagai rayon, di berbagai gereja. Tetapi ternyata juga ada orang-orang yang tertentu yang Tuhan panggil itu sebagai gembala. Tidak semua guru sekolah minggu Elion dipanggil sebagai masuk ke sekolah teologi. Betul ya? Sehingga pertanyaannya buat apa? Ya, kalau sudah ada, kalau setiap orang Kristen juga sudah mempunyai talenta, ya bahkan Pendeta Hendy sendiri sebelum dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan juga sudah selama berapa tadi? 12 tahun di Elion saja, ya belum pada waktu beliau di GKT Jember begitu ya, sudah melayani sebagai guru sekolah minggu, juga sudah melayani di paduan suara begitu ya. Kenapa kok mesti secara khusus menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan? Ya kenapa mesti Tuhan memanggil orang-orang tertentu? Begitu ya, diberikan beban yang lebih besar kalau mau dikatakan begitu ya. Kenapa tidak cukup setiap orang Kristen melayani sesuai dengan karunia masing-masing? Nah, saudara, di sini kita melihat satu jawaban yang Paulus berikan yang sangat penting. Ya, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang seimbang dan gereja mau menjadi gereja yang seimbang, ya maka Efesus pasal keempat ayat yang ke-12 memberikan kepada kita dasar yang sangat penting. Kenapa? Kalau setiap orang Kristen sudah mempunyai karunia, ya kenapa masih ada orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk memegang jabatan-jabatan sebagai pemberita Injil, gembala dan pengajar? Jawabannya di ayat yang ke-12 ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, sehingga di sini kita melihat ada satu keseimbangan. Ya, di satu sisi meskipun setiap orang Kristen ya sudah mempunyai karunia, tapi bagaimanapun juga masih perlu ada orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk boleh memperlengkapi kita. Ya, sehingga karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya tidak kita sia-siakan, ya kita bisa pakai. Dan bukan cuma sekedar kita pakai secara maksimal, tetapi juga bagaimana kita bisa memakainya secara benar. Ya, sehingga mempunyai karunia itu satu hal. Ya, tetapi menyadari karunianya apa itu hal yang tidak tentu sama. Dan setelah menyadari bagaimana memakai karunianya secara benar, itu juga tidak merupakan sesuatu hal yang bersifat otomatis. Ya, diperlukan satu gereja, ya diperlukan hamba-hamba Tuhan untuk bagaimana boleh memperlengkapi setiap kita untuk boleh menyadari karunia-Nya untuk bisa memakainya secara benar.
Ya, sehingga itu kenapa Tuhan masih memanggil orang-orang tertentu untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Ya, sehingga sangat naif atau bahkan berbahaya ya. Kalau kita menganggap bahwa saya bisa ngajar kok. Dan mungkin saya lebih fasih loh daripada yang sekolah teologi. Betul ya? Kita bersyukur di Elion Satelit ada beberapa rekan kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sangat baik. Ya, juga kita melihat ada lausul-lausul sekolah minggu yang juga bisa mengajar dengan sangat baik. Tetapi akan sangat naif. Ya, dan juga berbahaya kalau kita berpikir, wah kalau gitu mengapa mesti kirim orang sekolah teologi? Ya saya bisa kok ya mengajar dengan baik. Ya, dan juga jemaat yang lain bisa kok mempunyai talentanya masing-masing. Tidak, ya karena bagaimanapun perlu pertanggungjawaban, bagaimanapun perlu keteraturan, bagaimanapun kita perlu diperlengkapi meskipun kita sudah mempunyai talenta yang Tuhan sudah berikan. Ya, sehingga jangan kita jatuh ke satu ekstrim ya bahwa saya mempunyai talenta, ya saya bisa melakukannya dengan baik. Kalau begitu tidak perlu kita secara khusus mengutus orang ke sekolah teologi. Ya, sehingga tadi himbauan dari Pendeta Hendy ya, saya percaya ini satu hal yang kita harus perhatikan khususnya kita yang di Elion Satelit. Kenapa 20 tahun baru satu orang? Ya, pregolan tadi kita melihat sudah 20 orang lebih. Begitu ya, di mana ini yang dari Elion Satelit. Ya, sehingga jangan kemudian kita jatuh kepada ekstrim yang pertama, tapi saudara kalau saya juga boleh mengatakan jangan juga kita jatuh ke ekstrim yang kedua. Apa itu? Sudah ada hamba Tuhan kok. Begitu ya, bahkan tadi seperti Pak Hendy katakan begitu ya, kan hamba Tuhan juga sekarang sudah cukup tercukupi. Begitu ya, sehingga kenapa kemudian saya mesti diminta melayani lagi? Ya minta hamba Tuhan itu melayani semuanya dong. Begitu ya. Ya kecuali kalau hamba Tuhan itu kurang tercukupi begitu ya, maka kita juga mesti bantu melayani. Toh tadi seperti disaksikan oleh Pak Hendy begitu ya. Hari ini sudah puji Tuhan ya, cukup tercukupi begitu ya. Sehingga kenapa kok kita mesti minta untuk melayani? Jawabannya sama. Ya karena saudara dan saya sama-sama menerima karunia Tuhan. Ya saudara, baik itu sebagai hamba Tuhan maupun yang bukan hamba Tuhan, Tuhan memberikan juga karunia kepada saudara dan Tuhan yang meminta hamba Tuhan untuk mempertanggungjawabkan panggilannya di hadapan Dia. Tuhan juga akan meminta setiap saudara mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya sehingga kalau saudara merasa berhak protes ya kepada hamba Tuhan yang saudara rasa tidak melayani dengan baik. Kenapa menurut saudara Tuhan tidak berhak untuk meminta saudara mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? Apa karena saudara anak Tuhan? Ya saudara berhak untuk mengkritisi hamba Tuhan, tapi Bapak di surga tidak berhak mengkritisi anaknya. Begitu ya, yang sudah diberikan talenta, tapi sepertinya satu-satunya talenta itu talenta mengkritisi begitu. Tidak bisa. Ya, sehingga saya percaya bahwa sebagai jemaat, ya saudara berhak loh meminta hamba Tuhan melayani saudara dengan baik. Pertanyaannya setelah saudara dilayani, so what? Begitu ya, karena saudara bukan cuma anak Tuhan yang berhak dilayani oleh hamba Tuhan, tapi saudara sendiri juga sudah diberikan talenta. Ya, dan hamba Tuhan dipanggil untuk memperlengkapi saudara, untuk saudara bisa melayani bersama-sama. Ya, sehingga kalau tadi saya mengatakan ekstrim pertama merasa bisa melayani ya tanpa perlu ada hamba Tuhan begitu ya, buat apa begitu ya. Tapi juga hati-hati jangan jatuh ke ekstrim yang kedua, sudah ada hamba Tuhan begitu ya. Sehingga buat apa saya mesti melayani. Ya, sehingga hari ini kita melihat Paulus memberikan suatu kebenaran firman Tuhan yang setiap kita harus pegang dengan baik-baik. Ya, kalau ada di antara kita yang Tuhan panggil secara khusus ya untuk memegang jabatan gereja, mari kita tidak menolak. Dan bagaimana jemaat yang merindukan hamba Tuhan yang baik, jemaat juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana memberikan suatu kecukupan kepada setiap hamba Tuhan yang saudara bagaimana undang. Ya, setiap jemaat perlu juga menyadari itu sebagai tanggung jawab saudara. Dan juga di sisi yang lain, ya, sejauh mana setiap kita juga yang Tuhan berikan karunia dan talenta, kita mau diperlengkapi. Ya, kita mau untuk bagaimana bertumbuh bersama-sama, kita mau untuk bagaimana melayani bersama-sama. Kiranya keseimbangan ini ada pada kita,
Ya, kita bersyukur kalau Tuhan juga boleh mengaruniakan hamba-hamba Tuhan untuk gereja Elion. Kita berdoa supaya Tuhan juga boleh memanggil anak-anaknya yang lain. Tapi saudara, mari kita juga berdoa supaya jangan kita hanya minta dilayani. Tapi mari kita mau juga diperlengkapi, mau bertumbuh dan mau melayani bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sharing dari Pendeta Hendy Sutrisno dan kita juga sudah mendengar renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Henry. Mari kita akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama kita berdoa, saya minta Pendeta Henry mendoakan Pendeta Hendy Sutrisno untuk gembala sidang kita. Doakan supaya Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kasih, tambahkan sukacita di dalam melayani, dan juga untuk keluarga, untuk Dr. Acien, dan juga untuk James anaknya. Kita minta Pak Henry doakan untuk hal ini. Ya, Bapak dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mendengar satu kesaksian yang indah, bagaimana Tuhan boleh memanggil anak Tuhan untuk boleh menjadi hamba-Mu dan setia hingga pada hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan juga sudah boleh cukupkan di dalam kehidupannya, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga boleh mengaruniakan keluarga, boleh mengaruniakan anak ya Tuhan. Kami bersyukur melihat kesetiaan Tuhan yang melampaui kesetiaan kami. Kami berdoa untuk Pak Hendy, kiranya Engkau boleh pimpin hingga pada kesudahannya, kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan boleh terus menyertai dan Tuhan juga boleh terus tambahkan hikmah dan bijaksana dalam dia boleh mengembalakan seluruh rayon-rayon di Elion ini. Yes. Kami juga berdoa untuk semua, kiranya Tuhan juga boleh terus pakai untuk boleh menjadi penolong yang sepadan. Tuhan boleh pakai juga untuk di dalam pekerjaannya, juga boleh menjadi berkat dan boleh menolong banyak orang ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh terus karuniakan kesehatan dan kekuatan. Juga untuk James, kami bersyukur kalau dia juga sudah boleh masuk ke perguruan tinggi, kami berdoa untuk studinya, kiranya Tuhan juga boleh pimpin sehingga pada waktunya dia juga boleh menjadi seseorang yang dewasa dan boleh bekerja, boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi sukacita juga bagi kedua orang tua. Kami sekali bersyukur melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Pak Hendy dan kami percaya Tuhan yang sudah boleh memimpin hingga hari ini, Tuhan juga boleh memimpin hingga kesudahannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Minta Pendeta Hendy doakan untuk Jemaat Elion Satelit, bersyukur sudah melewati masa-masa pandemi sampai hari ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan buat jemaat boleh melewati semua itu dengan baik, dan doakan untuk tahun yang akan datang supaya jemaat tetap setia, lebih dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami kembali berdoa di hadapan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu Elion Satelit. Kau mengetahui Tuhan setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu selama masa pandemi ini, di mana mereka ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga yang mengalami penurunan untuk omset penjualannya, ada juga yang kehilangan anggota keluarganya. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan senantiasa pelihara mereka. Dan satu hal yang boleh kami lihat Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini melewati masa-masa seperti ini, kami boleh melihat bagaimana tangan-Mu senantiasa menopang dan juga menyertai mereka. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan untuk senantiasa menopang mereka. Tuhan, kami serahkan masa depan jemaat Elion Satelit dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka hadapi di waktu akan datang, karena kami tidak mengetahui sampai kapan pandemi ini akan selesai. Namun kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai penolong kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa akan menuntun kami dengan tangan kanan-Mu untuk memberi kepada kami kemenangan. Itulah harapan kami, itulah janji yang kami pegang Tuhan. Ketika kami menapaki kehidupan kami di masa akan datang, mungkin masih kami belum ketahui apa yang terjadi. Namun kami percaya, janji-Mu tidak pernah Tuhan ingkari, janji-Mu senantiasa tepat untuk senantiasa menyertai, menuntun, dan juga melihara kami, anak-anak-Mu juga di Elion Satelit ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa bagi bangsa dan negara. Kita doakan untuk pilkada pada tanggal 9 Desember hari ini. Doakan untuk hasil dari pilkada, siapapun yang terpilih, biarlah Tuhan memakai untuk pilkada, untuk wali kota di Surabaya, sehingga sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan, boleh memimpin kota Surabaya dengan baik. Mari kita buka suara, doakan untuk hasil pilkada 2020 ini. Mari kita berdoa.
Tuhan kami Bapa dalam Tuhan yang surga, berdoa Tuhan pula kami untuk berdoa pilkada yang akan menyerahkan diadakan untuk tanggal pilkada 9 Desember tanggal akan 9 datang. Desember Kami pada hari serahkan ini juga Tuhan. dalam tangan Kami Tuhan. berdoa supaya berdoa dan hasil juga akan pilkada anak-anak ini masyarakat sungguh-sungguh Kota Surabaya sesuai khususnya, dengan kehendak-Mu supaya Tuhan dan hikmat doakan kepada mereka sehingga juga kepada kami Tuhan. hasil Kami dari boleh pilkada memilih dengan ini tepat siapa benar-benar yang bisa sesuai kami dengan kehendak tempatkan Tuhan. sebagai Siapapun wali yang kota terpilih di kota sungguh Surabaya boleh ini memilih untuk boleh menuntun dan juga dengan membimbing baik masa depan dan Tuhan. kota Kota Surabaya boleh aman. Sebagai percaya Engkau Kami senantiasa doakan akan supaya boleh pelihara memimpin dan dengan dalam baik. aku ini. Terima kasih Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Dan doakan Dalam supaya nama yang Tuhan kalah Yesus boleh Tuhan. menerima akan segala Kami juga mohon hasilnya. kepada Doakan masyarakat boleh juga menerima. masyarakat, Terima kasih juga Bapak. para calon. Kita memberikan waktu untuk 1 menit untuk boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdoa supaya rohani kita masing-masing boleh makin bertumbuh. Mungkin ada yang anak muda terpanggil jadi hamba Tuhan, biarlah sungguh-sungguh boleh merelakan diri mau menjadi hamba Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu. Mungkin bagi orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya untuk sekolah Alkitab, biarlah orang tua boleh tergerak. Mari kita ngambil waktu 1 menit untuk kita merenung dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan. Biarlah doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Tuhan genapkan apa yang kami doakan. Dan kami percaya jauh sebelumnya Tuhan sudah tahu, Tuhan mendengar doa kami. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara seiman kami yang mengikuti doa online. Biarlah Tuhan memimpin setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing, maupun di tempat-tempat lain, di daerah, luar pulau, luar negeri, dimanapun yang mengikuti PD online Elion Satelit ini, supaya Tuhan memimpin dan menyertai, sehingga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menyelesaikan persekutuan doa kita dan juga boleh menyelesaikan persekutuan doa yang terakhir untuk tahun ini dengan satu kesaksian yang sangat baik dari Pendeta Hendy. Ya kiranya ya kita boleh terus bersama-sama berdoa, ya kita bersyukur untuk keadaan yang lebih baik, ya doakan juga sehingga tahun depan ya kita bisa mulai segera untuk beribadah secara onsite. Dan sekali lagi, jika ada di antara saudara yang ingin didoakan, saudara bisa mengontak kami sebagai hamba-hamba Tuhan di GKA Elion Satelit, dan kami akan menghubungi saudara dan mendoakan saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.